Saya disuruh membaca qasidah dulu. Kafani alil baiti izzun la yazulu wa sirrun la tuhitu bihil uqul كفاكم يا بني الزهراء إذا ما قيل جدكم الرسول إذا ما قيل جدكم الرسول أبوكم فارس وأمكم مطهرة البتول والله في القرآن من لم يصلي عليكم فلا خلف الديار تحية كيف السبيل إليكم فأطيروا وهل من طير أستعير جناحه فلعلني بجناحه نحو الديار
فالقرب منكم فالقرب منكم نعمة ورحمة نعمة ورحمة والبعد عنكم مؤلم وعسير. وإذا كان يرجى بالدموع في لقائكم لجرت دموعي في لجرت دموعي في العيون غزير. صلوا عليه. Qasidah yang saya bacakan tadi adalah qasidah yang ditulis oleh seorang penyair Syria yang bernama Syekh Muhammad Al-Asali. Beliau tuliskan dan hadiahkan kepada saya ketika sama-sama menjadi Dewan Hakim Musabaqah Al-Quran Internasional di Iran tahun 2016 yang lalu. Ditulisnya di meja ketika menjadi hakim, dihadiahkannya buat saya dengan harapan dibacakan. Qasidah ini menggabungkan dua lagu, Hijazi dan Misri. Akhirnya dalam acara itu saya naiklah panggung. Beliau duduk bersama para menteri-menteri. Ketika saya bawakan dengan lagu seperti tadi itu, beliau turun dari kursi tamu VIP, turun ke lapangan langsung menari-nari, menunjukkan kegembiraan. Ya, itulah gambaran. Ini menggambarkan tadi itu. Kalau digunjingkan di sana sini, diadu domba, Pak Alawi ada tidak, Sayyid tidak. Ini kita berhadapan dengan orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti ilmu nasab. Ilmu nasab sendiri ada ketersambungan, silsilah nasabiyahnya ada. Kalau tidak ada ilmu nasab, tidak ada juga hadis Nabi. Hadis Nabi isinya apa? Manusia dipastikan akan kembali kepada masa-masa lalu dari masa-masa kepuasan dan kebiadabannya. Jadi kalau masih ada sisa-sisa dulu, berarti kita masih melestarikan sifat-sifat jahiliyah. Ya, jangankan yang keras-keras itu, gunjing saja, menggunjing
menyebut saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah mempunyai banyak anak buah. Tugasnya apa? Keliling menelusuri pinggiran kota Madinah untuk mencari tahu apa kekurangan mereka. Pagi keluar, sore nanti melaporkan tugasnya. Salah seorang dari sahabat itu ada kebetulan kulitnya agak hitam sedikit, pendek lagi. Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu. Begitu datang sahabat yang tadi itu, dia terus bilang, mau apa lagi si hitam ini? Mau minta apa lagi kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah katakan, lisanak, jaga lidahmu. Begitu sampai laporan tugas saya begini-begini, selesai laporan, pergi. Kata Rasulullah, dia minta apa sama saya? Tidak minta apa-apa, melaporkan tugas yang aku berikan kepada dia. Kalau begitu, Rasulullah katakan, idzan anta illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu buat siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah. Lakum itu siapa? Orang-orang yang beriman. Tapi kenapa di sini Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa tidak rahmatan lil mu'minin? Apa rahasia di balik itu? Ya, pernah ngaji Sofwatul Tafasir enggak? Pernah. Ya, Syekh Muhammad Ali As-Sawuni ketika menafsirkan ayat itu di bawah catatan kaki beliau katakan, limadza lam yakulillah rahmatan lil mu'minin wa innama qala rahmatan lil alamin. Kenapa? Apa rahasianya? Ternyata banyak rahasianya. Ya, pertama apa? Rasulullah itu li'annahu ja'ahum bil huda. Rasulullah datang membawa petunjuk. Allamahum ba'dal jahalah, memberikan pencerahan. Wahadahum minad dhalalah, menyampaikan petunjuk setelah mereka berada dalam kesesatan. Wan najata minasyaqawatil uzma, menyelamatkan mereka dari kekecewaan yang besar nanti di akhirat. Wa nalu ala yadaihi al khairatil katsira fil akhirati wal ula. Di tangan Rasulullah kita mendapatkan banyak keistimewaan, banyak kemuliaan. Kerjanya sedikit, pahalanya besar. Kerjanya tidak berat-berat, tapi pahalanya besar. Berapa banyak fadail yang kita dapatkan, khususiyat dari kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dengan hattal kuffara ruhimu bih. Orang kafir pun mendapatkan percikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rahmatnya? Haitsu ukhira uqubatuhum fid dunya wa lam yasta'silhum al'adzab fil akhirah. Ditundakan oleh Allah azab dan siksa yang seharusnya mereka terima. Kebangkangan mereka, perlawanan mereka, ketidakpatuhan mereka kepada para nabi dan rasul. Kalau sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah terus bayar kontan. Ada yang dikirim angin panas,
Ada yang Allah ceritakan dalam ayat 40 surah Al-Ankabut. Fakullan akhadna bidzambih. Faminhum man arsalna alaihi hasibah. Wa minhum man akhadhathu as-sayhah. Wa minhum man khasafna bihil ard. Wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka di dalam surah Al-Anfal Allah jelaskan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka malam hari ini kita tasyakuran. Kita mensyukuri nikmat kelahiran seorang manusia besar. Nah, mensyukuri kelahiran seorang yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak boleh? Kelahiran anak kita saja kita syukuri tidak? Cucu kita saja kita syukuri tidak? Ya, maka Allah firmankan dalam ayat 58 dari surah Yunus, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi orang yang tidak ngerti itulah dikatakan kita memperingati Maulid Nabi ini bid'ah. Kita memperingati Maulid Nabi tidak ada gunanya. Apalagi nanti habis perayaan ini kita semuanya makan nasi kebuli. Berapa banyak kambing yang dipotong. Semuanya adalah tabzir. Betul tabzir? Tidak ada. Kalau peringatan Maulid Nabi di Solo di mana-mana, ada tidak makanan yang sudah disajikan? Satu biji nasi yang masih ada di tikar di Permadani. Tidak ada. Semuanya menjadi keberkahan. Itulah yang kita syukuri. Ya, semuanya yakin menanamkan kecintaan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Dalam surah Ali Imran selalu kita baca, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, kalau kamu katakan ya Muhammad, kalau kamu itu betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Allah akan cinta juga kepada kalian. Allah akan ampunkan dosa dan kesalahan kalian. Fattabi'uni, ikuti aku. Artinya jalankan perintah-perintah, jauhi larangan-larangan. Nah, semuanya itu inilah hasil para ulama-ulama kita. Dengan ilmu pengetahuan kita mengikuti sunnahnya Nabi harus dengan ilmu. Maka ketika Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, Allah sudah berikan dulu. Terus para penyair sering mengatakan, madza aqulu biwasfihi wa madihihi wa sanahu dauman bahirul isyraqi. Apa yang aku bisa ucapkan? Memuji beliau, mengungkap dan mengangkat kehebatan, keistimewaan beliau. Sementara beliau tidak juga kita lakukan seperti itu, bagaikan matahari yang senantiasa menyinari, ya, menyampaikan sinarnya, tidak perlu apa-apa yang lagi. Maka di sini Allah firmankan, wa innaka ya Muhammad la'ala adabin rafi'in jam.
Tidak ada yang melawannya, tidak ada yang menandinginya. Kenapa? Faqad jama'a fika al-khasais wal karomat. Nabi itu terhimpunkan semua keistimewaan, semua kemuliaan. Nah, kita akan bahas akhlak dan pribadi Nabi yang oleh para ulama disebut dengan istilah syama'il. Ya, syama'il. Kenapa? Sirah Nabi tidak bisa dipisahkan dari hadis Nabi. Karena ada sanad. Karena ada ketersambungan sanad. Maka tokoh pertama yang menulis sirah nabawiyah adalah Muhammad bin Ishaq yang meninggal 153 Hijriah. Dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Hisham yang meninggal 213 Hijriah. Jadilah bukunya Sirah Ibn Hisham, 4 jilid. Malas bacanya 4 jilid, baca ringkasannya. Ada Tahzib Sirah Ibn Hisham yang ditulis oleh Abdus Salam Harun. Apalagi Muhammad bin Sa'ad nuliskan 230 Hijriah tabaqatnya. Siapa lagi? Al-Imam At-Tirmizi menuliskan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang meninggal 279 Hijriah. Al-Imam Al-Baghawi, seorang mufassir abad ke-6 Hijriah yang wafat 510 Hijriah, menulis 2 jilid besar. Diberi judul apa? Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar. Al-Imam Ibnu Katsir, seorang mufassir, menulis Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya bukan karangan bohong-bohongan. Berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi semuanya berdasarkan riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Siapa Rasulullah itu? Apa sisi yang mau ditulis? Abad ke-10 ada seorang ulama besar, Al-Imam Al-Qayrawani. Beliau seorang ulama waliullah, berkeinginan ada anaknya yang bisa meneruskan sebagai waliullah dan sebagai seorang ulama. Ada yang diminta oleh beliau kepada Allah, berikan kepada anakku untuk bisa bertemu setiap saat iyanan, bukan dalam mimpi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan beliau. Kalau Rasulullah hadir, ditulisnya. Ditulisnya sisi mana yang perlu ditulis. Itulah menjadi sholawat. Maka bukunya dinamain Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah was-Sholawat Az-Zakiyah. Maka sehebat apapun manusia untuk mengungkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari aspek manapun, penanya tidak mampu untuk menulis. Bahasanya tidak mampu untuk mengungkapkan itu. Ilmunya juga tidak mencukupi untuk itu. Maka dalam Simtud Durar kita baca apa? Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Itulah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika menafsirkan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, itu dikatakan wa min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu wal hilmu. Ilmu pengetahuan.
Itulah hasil ulama-ulama terdahulu. Membangun pondok pesantren untuk apa? Supaya menguasai ilmu pengetahuan. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini harus didasari oleh ilmu pengetahuan. Wal hilmu, kesabaran. Bangun pondok juga enggak begitu langsung jadi, perlu perjalanan panjang dengan kesabarannya. Maka orang yang punya ilmu mendapatkan posisi yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disebutkan al-ulama warasatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarrisu dirhaman wala dinara wa innama warasul ilma faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Itulah ulama-ulama kita, mencari ilmu pengetahuan di mana-mana. Ya, sampai tinggal sekian tahun di Makkah Al-Mukarramah, pulang baru membangun pondok pesantren. Itulah ulama-ulama kita. Maka ulama posisinya setelah para nabi-nabi. Nabi, ulama. Nanti yang ketiga yang selalu saya sampaikan, hamalatul Quran. Inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al-ulama summa hamalatul Quran. Apa yang didapatkan kemuliaannya? Yang pertama, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Mereka meninggalkan dunia seperti para nabi-nabi meninggalkan dunia. Apa maksudnya? Jaminan Allah husnul khotimah. Ya, para ulama-ulama kita rata-rata semua khotimah, senyum, ya, meninggalkan sesuatu yang menjadikan orang terus ingat sepanjang perjalanan kehidupannya. Yang kedua, wa yuhsyaruna min quburihim ma'al anbiya. Nanti ketika dibangkitkan, mereka sudah bersama para nabi-nabi. Kalau sudah bersama para nabi-nabi, kemana perginya? Pastilah ke surga. Wa yamurruna 'alas sirati ma'al anbiya. Menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim juga sudah bersama para nabi-nabi. Apa maksudnya? Keselamatan mereka dalam penyeberangan. Karena kalau jatuh dalam penyeberangan itu di bawahnya apa? Neraka jahanam. Wa ya'khuzuna thawabal anbiya. Mereka juga mendapatkan pahalanya para nabi. Maka kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta juga kita kepada para ulama. Rasulullah kita sudah tidak ketemu. Ulama kita masih bertemu, kita cari, kita timba ilmu pengetahuan mereka. Jadi tidak perlu lagi kita meributkan nasabnya Rasulullah masih ada atau tidak. Ya, kadang-kadang orang NU sendiri yang begitu. Ya, tidak perlu lagi itu. 180 ulama besar dengan karya ilmiahnya sudah menuliskan itu sebagai konsensusnya para ulama. Yang tidak mengakui karena kebegoannya hanya 4 orang saja. Hanya 4 orang dibanding 180. Maka saya tidak pernah ngoceh, tidak pernah ngomong menghadapi orang-orang yang bego-bego itu. Karena tidak perlu kita, kalau dia pintar kita ajak ngomong, ada manfaatnya. Tapi kalau bego,
Kita ajak ngomong, kita juga jadi bego. Ngakunya NU. Ya ngakunya NU, Masya Allah, enggak ada. Orang NU seperti itu dulu enggak ada. Sekarang karena kebodohannya, untuk apa tadi? Mengadu domba. Kita diadu domba. Ulama dengan habaib yang dulu akrab, berjuang menegakkan, meraih kemerdekaan Republik Indonesia, dipecah belah, diadu domba. Ya, mereka datang dari jauh untuk apa? Menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Mereka tinggalkan keluarganya, sanak familinya ke Indonesia untuk menyebarluaskan ilmu agama. Maka Nabi itu akhlak dan budi pekertinya apa? Asyukru wa tawadhu. Tawadhu itu rendah diri. Ya, tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wadha'ahu Allah. Jadi selalu rendah diri. Nabi tidak pernah menyombongkan keturunannya. Tidak pernah. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Jadi kalau ada yang sombong-sombong, itu sudah tidak lagi mengikuti akhlaknya Rasulullah, apalagi sombongnya dalam keilmuan. Kiai-kiai kita dulu buku-buku turos itu di luar kepala. Buku-buku besar berapa jilid di luar kepala. Sekarang kiai-kiai yang sombong-sombong baru punya bukunya satu buku, fotokopi lagi, bukan yang asli. Itu kesana kemari, ini lihat buku ini. Kalau ikut buku ini masuk surga, tidak mau ikut buku ini masuk neraka. Dia sendiri belum jelas posisinya di mana. Hati-hati kita, ya, menghadapi orang-orang yang seperti ini. Ya, kita harus meningkatkan wawasan keilmuan kita. Ilmu agama, ilmu apa saja harus kita kuasai. Maka sekolah tidak cukup lulusan apa? Aliyah tidak cukup. Harus sarjana. Sarjana juga tidak cukup, sarjananya sarjana muda. Dulu apa namanya? BA. BA itu apa? Belum apa-apa. Dapat dokterandes, DRS. DRS itu singkatan dari darosa. Baru belajar. Baru harus S2, harus S3. Dan bila perlu seperti bapak kita, profesor. Tidak hanya doktor. Ya, profesor itu kenapa? Karena rajin nulis, karena karyanya lah dihargai, dia dikasih gelar profesor. Tidak ada profesor yang tidak ada tulisannya, tidak ada. Ada tulisannya, di jurnalkah, bukukah dia, ya, hasil penelitiannya dia, penelitian pribadi, penelitian apa, kelompok, semuanya. Itulah perjuangan. Maka saya dulu ketika saya sekolah dulu, dibilangin sama orang tua saya, S2 sudah mau pulang saya. Kata orang tua saya, tidak boleh pulang, harus sampai S3. Sudah doktor, tidak ada lagi di atas doktornya. Ya, S3 itu kan tertinggi. Ada lagi yang S4 namanya es krim. Namanya es krim. Ya. Tadi Pak Kiai tadi itu mengungkap saja ya,
ada namanya Sayyid, ada namanya Said. Kalau saya Said, yang satunya Said. Ya, Said Agil Siraj. Saya Said. Ya, saya dari keluarganya Al-Munawwar. 20 tahun saya menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dari Muktamar Yogyakarta tahun 89 sampai 2010 saya menjadi wakil Katib Am Rois Syuriah yang selalu berdampingan saya dengan almarhum Kiai Aziz Masyuri. Ya, itulah yang kita buat ahkamul fuqaha. Kalau bahsul masail itu urusan kita itu. Ya, karena Allah berikan kepada kita, kepada saya 2 gelar profesor. Profesor dalam fikih dan profesor dalam usul fikih. Ya, itulah yang saya istilahnya khidmatkan untuk membangun Nahdlatul Ulama. Kita buatkan sistem istimbat hukum di kalangan Nahdlatul Ulama. Kita buatkan macam-macam untuk dijadikan pedoman sebagai organisasi yang memang di bawahnya bernaungan para ulama-ulama kita. Maka tadi kita katakan Nabi itu tawadhu, Nabi juga syukur. Orang yang tidak pernah meninggalkan sifat syukurnya. Syukurnya apa? Malam hari tidak pernah meninggalkan tahajud. Ketika bertahajud bersama para sahabatnya, diceritakan beliau terus menangis terseduh-seduh sambil berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Sahabat-sahabat saling bertanya, apa yang menjadikan beliau itu menangis terseduh-seduh? Salah seorang mereka maju, mayubkika ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis terseduh-seduh seperti ini ya Rasulullah? Apakah karena ini, karena itu? Rasulullah jawab, tidak semuanya. Tapi aku ingat dengan keluarganya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam yang tidak bisa mensyukuri nikmat dan karunia Allah subhanahu. Nabi Daud seorang nabi dan rasul, seorang raja konglomerat, diberikan oleh Allah mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid ani'mal sabighati wa qaddir fis sardi wa'malu salihah, dan seterusnya. Gunung yang bahasanya beliau memahaminya. Besi yang keras itu jadi lembut di tangannya. Diwariskan kepada putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Pasukannya tidak hanya dari jenis manusia, tapi dari jenis jin dan burung. Bisa mengatur peredaran angin, kemana dia harus bertiup, harus menurut perintahnya. Begitu hebatnya. Sampai ketika meninggal pun jin yang kerja tidak tahu. Falamma qadaina alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil adzabil muhin. Apakah mereka sombong? Nabi Allah Daud dan Nabi Sulaiman sombong? Tidak.
wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maka Nabi nangis tadi ingat dengan ayat i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Masukkan aku ke dalam kelompok orang yang sedikit, artinya orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga husnul adab wal muasyarah. Dalam bergaul luar biasa. Nunjukkan beliau adalah contoh dan tauladan. Tidak pernah dendam sama orang. Ya kepada pembantunya. Tidak pernah Nabi katakan tidak pernah. Luar biasa. Kita baru punya jabatan sedikit, jalannya sudah miring-miring. Duitnya baru ada sedikit, jalannya sudah miring-miring. Ya, Rasulullah tidak begitu. Husnul muasyarah wal adab, ada adabnya. Tidak pernah dendam sama orang, tidak pernah nyakiti hati orang. Beliau tunjukkan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Ya, kita pernah mendengar cerita disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Ada seorang wanita Yahudiyah yang bencinya kepada Nabi luar biasa. Kalau Nabi lewat, beliau nongol mukanya, meludahi beliau. Beliau sudah mulai tidak sabar. Ya Rasulullah, biar aku saja yang naik ke rumah itu, karena wanitanya sudah tua, aku pencet saja lehernya selesai. Kata Rasulullah, jangan. Besok pagi mau keluar, sahabat mengingatkan, ya Rasulullah jangan lewat di situ lagi, nanti diludahi lagi oleh beliau. Kata Rasulullah, tidak apa-apa. Sudah kontrak saya langganan sama dia. Diludahi lagi, dibersihkan lagi. Beberapa hari kemudian Rasulullah tunggu, kok tidak ada. Rasulullah terus perintahkan, cari tahu mana wanita Yahudi tua itu. Ternyata sakit, terbaring di tempat tidurnya. Kenapa? Kualat. Rasulullah diludahin. Ya, dicari tahu dia sakit. Rasulullah terus perintahkan, cari tahu apa kuliner yang paling disenangi dia. Pulang ke rumah, disuruh Sayyidah Aisyah buatkan makanan ini. Untuk siapa, kata Siti Aisyah? Untuk wanita yang meludahi engkau setiap hari. Iya. Dibikinkanlah syurbah. Syurbah itu bubur yang ada dagingnya. Sudah selesai, Rasulullah masukkan ke dalam satu tempat, beberapa sahabat ikut melihat wanita tua itu. Begitu Rasulullah muncul, langsung dia bangun dari tempat tidurnya. Mau kabur dia. Ini orang yang setiap hari aku ludahi, datang meninggal aku. Apa kata Rasulullah? Tenang di tempatmu. Aku datang tidak akan melukaimu. Aku datang tidak akan membinasakan, mencelakakanmu. Aku tunggu 2 hari. Ludahmu ternyata tidak ada. Aku datang mendoakanmu. Semoga cepat sembuh, kembali melaksanakan tugas sucimu meludahi aku setiap hari. Ini sekedar oleh-oleh. Makanan yang engkau senangi. Mau apa dia? Terima kasih. Minta maaf. Tidak bisa. Dengan akhlak beliau berdakwah. Akhirnya wanita itu mengucapkan kalimat syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga Surokoh, ya, kita kenal Surokoh. Kalau Kiai Jakarta bukan Surokoh, serakah. Ya, karena dijanjikan untuk mendapat 100 ekor onta. Pulang dia asah pedangnya 3 hari 3 malam. Supaya nanti kalau lewat di leher yang bernama Muhammad, dia tidak rasa sama sekali. Ternyata begitu ngejar Nabi, ontanya terpeleset, dia terjatuh, pedangnya terjatuh di depan Rasulullah sallallahu alaihi. Rasulullah tahu kalau ada yang mau mencelakakannya. Maka di antara sifat Nabi, wa fi zahrihi yara man khalfahu kaman yara man fil aman. Jadi Nabi ngadapnya ke sana, tapi di belakangnya siapa? Beliau tahu. Diambilkan pedangnya, ditolongi dia, diangkat badannya, terus dinasihati, wahai anak muda, kalau mengendarai kuda harus hati-hati, jangan sampai jatuh begini, sakit rasanya. Ini pedangmu, silahkan lanjutkan perjalananmu. Tidak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Di Mekah nunggu-nunggu mana namanya Surokoh ini. Janjinya ingin membawa kepalanya Rasulullah dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Maka diceritakan di dalam syair yang lain, lam yakhluqir rahmanu mithla Muhammadin bainal wara basyaran alal itlaqi. Nah, ada. Tapi banyak orang yang tidak tahu siapa junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalla wala arafal khalaiqu qadrahu fama fawqahu haqqan siwal khallaqi madza aqulu biwasbihi wa madihihi, sampai dengan wa huwallazi ursila linnasi rahmatan wa ata yatimmu makarimal akhlaqi. Maka malam hari ini kita meneladani beliau. Kita teladani siapa beliau, sosok beliau, akhlak dan budi pekerti beliau. Kalau cinta kepada beliau, jangan berhenti menuntut ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan agama sangat luas. Ya, hari ini kita baca satu buku, besok pagi sudah keluar buku lain. Judulnya sama, pembahasannya sudah yang berbeda. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki. Ya, saya saja sudah tua begini ini, sab'inat katanya. Ya, sudah 70-an kita umurnya, tapi saya setiap hari tidak kurang 4 sampai 6 jam membaca buku. Tahaddus bin ni'mah. Kalau enggak buku, disertasi, tesis, numpuk di rumah saya itu. Ya, karena mahasiswa kita beda dengan mahasiswa di Timur Tengah. Kalau mahasiswa di Timur Tengah mengajukan judul, siapa pembimbingnya, nanti setor tulisannya setiap minggu. Setiap minggu kita bikin jadwal untuk bertemu. Di sini alhamdulillah sudah menyerahkan judulnya, sudah bertemu sekali dengan pembimbingnya atau tidak bertemu sama sekali, terus menghilang. 3 tahun menghilang. La yamutu wa la yahya. Ini yang saya rasakan. Saya sudah membimbing ribuan banyak mahasiswa S2 dan S3. Itu yang saya rasakan. Kalau datang nanti sudah mau habis masa ya
inna lillahi wa inna ilaihi raji'unnya, itu barulah bawa tulisannya. Tolong Ustadz ditanda tangani. Enak aja, tanda tangani. Harus saya baca dulu. Ya, sudah kita obrak-abrik, dia perbaiki. Kalau sesuai dengan perbaikan yang kita minta, baru saya tanda tangani. Kalau tidak, dia mengaku sudah diperiksa Ustadz. Bohong ya? Betul Ustadz, jangan bohong sama saya. Nanti ujian terbuka, insya Allah saya yang memotong leher dia. Tak ampun-ampun dia. Seharusnya promotor kan tidak nguji banyak. Tapi karena dia bohong sudah diperiksa, terpaksalah saya yang banyak nguji dibandingkan penguji yang lainnya. Tahaddus bin ni'mah sampai sekarang alhamdulillah masih juga sebagai dosen di UIN Surabaya, UIN Malang, UIN Yogyakarta, semua UIN ya untuk khusus S3 saja. Karena S1 ada temannya, S2-nya ada temannya, melanjutkan perjuangan para ulama-ulama kita. Inilah yang perlu kita warisi, ya warisi. Maka kita bersyukur sekarang pondok sudah punya perguruan tinggi, pondok sudah punya ma'had ali. Ini adalah yang didambakan oleh para kiai-kiai kita. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Pak Kiai di sebelah kanan saya ngawasin saya melulu. Oh enggak ya? Ya, jadi mudah-mudahan kita meneruskan perjuangan para leluhur kita, menjadikan Rasulullah contoh dan suri teladan yang terbaik buat kita. Kita contoh, mau mencontoh semuanya tidak mungkin. Ya, karena ada keterbatasan. Paling tidak apa yang bisa kita lakukan, kita contoh beliau sebagai panutan kita. Tauladan buat kita. Mengamalkan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa. Qulubuna wa nawasina biyadik. Fasarrifha fi ta'atik wa mardatik. Allahumma anta ta'alamu asrarana wa ma tukhfihi dhamairana fatahhirha minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaq wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma anta khalaqtal khalqa wa ja'alta minhum syaqiyya wa sa'id fa as'idna bi ta'atik wa la tushqina bi ma'siyatik wa adkhilna fi ibadika as-salihin al-mukhlasin. Allahumma anta ahaqqu man ubid wa ahaqqu man zukir wa ajwadu man a'ta wa akramu man su'il. Fanas'aluka Allahumma an tuyassira umurana wa taqdi hawaijana wa tuballigha amalana wa tusliha dhawahirana wa bawatinana wa tahfadna min kulli su'in wa makruh
wa tasrif anna syarrul mu'tadin wa la taj'al mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma wajjihna ilal khair haitsuma tawajjahna waj'al wijhatana ilaik waj'al wijhatana ilaik waj'al wijhatana al-Qur'an wa shifa'al Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana fi qulubina hifzan wa ala alsinatina tilawatan wa fi sulukina khuluqan. Allahumma rzuqna minhul ilmu wal amal. Allahumma syrah sudurana bil Qur'an wa bayyid wujuhana bil Qur'an wa nawwir quburana bil Qur'an bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.